Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue mendatangi kasino untuk mengambil taruhan judinya. Namun Hua Jae-yu mengikuti Lin Yue dan ia ingin bertarung dengan Lin Yue di sana. Lin Yue tidak menanggapinya, namun Hua Jae-yu memaksa. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan Lin Yue pun duduk dan berkata, "Ah, bagaimana kalau aku bilang tidak mau?" Hua Jae-yu tetap memaksa Lin Yue. "Kalau begitu aku akan membenci Tuan Penasehat seumur hidupku." "Ah, aku tidak peduli," kata Lin Yue, "karena sudah ada banyak wanita yang membenciku di dunia ini." Hua Jae-yu mendekati Lin Yue. "Kalau Tuan Penasehat mau mencoba bertarung denganku, aku akan setuju dengan permintaanmu sebelumnya." Lin Yue yang kesal pun berkata, "Permintaan waktu itu aku sudah lupa." Hua Jae-yu menjawab, "Ya, aku akan menemanimu tidur, Tuan." Marahlah pangeran ketujuh. "Hua Jae-yu, dasar tidak tahu malu kau ya." Lin Yue mendengar hal itu pun langsung senang. "Ya sudah, aku bisa bertarung denganmu, tapi setelah aku menyelesaikan urusanku di sini dulu ya." Terlihat Yangmu, adik angkat dari Yan Kai, di sana berkata, "Tuan Penasehat, pihak kasino mengatakan kita hanya menang 100.000 mutiara reki saja." Lalu diperlihatkan pemilik kasino ini bernama He King. Ia berkata, "Jujur saja aku hanya terima taruhan kalian sebesar 11.000. Lalu Yan Kai pun memberhentikannya. "Kamu ingin bercanda denganku ya?" kata Yan Kai. Lalu orang itu berteriak, "Apa? Kalian ingin membuat kekacauan di kasino pahlawan pedang? Pengawal!" Lalu pengawal pun datang di sana. Dan terlihat Hua Jae-yu ingin kabur. "Sepertinya Tuan Penasehat ada urusan, aku pamit dulu deh." Mereka seharusnya bisa menguji kehebatan Lin Yue ini. Namun Lin Yue memakai kekuatan batin Taixu miliknya. "Kamu bilang ingin bertarung menguji kekuatanku, kenapa malah pergi?" Dan Hua Jae-yu terhenti di sana. Hua Jae-yu berpikir, Serangan ini, tak kusangka dia memiliki serangan batin yang lebih kuat dari aku, yang berasal dari kekaisaran batin." Pada akhirnya Hua Jae-yu mau tidak mau menuruti Lin Yue. "Baiklah, aku akan tetap di sini saja kok." Diperlihatkan Lin Yue dan Yan Kai di sana dikepung oleh pengawal. "Hei, kami sekte kekaisaran pedang, bukan orang yang tidak tahu aturan ya," kata pemilik kasino ini. "Tuan Penasehat taruhan 11.000, maka akan mendapatkan 990.000. Lalu ia pun melemparkan mutiara reki itu. "Tuan Penasehat adalah tamu, tentu saja aku harus memberikan 1.000 untukmu agar menjadi 100.000 mutiara reki. Aku genapkan." Dan ia pun berkata lagi, "Tuan Penasehat, silakan dihitung baik-baik ya." Sebelum ia pergi, Lin Yue berkata, "Kamu suruh kakak seperguruanmu datang ke sini, Xiao Wushuang keluar saja. Dia kan pemilik sesungguhnya tempat ini, betul?" Lalu berteriaklah pemilik palsu, "Kamu masih tidak pantas sampai mengundangnya keluar." Lalu Lin Yue pun mencekik orang itu dan mengangkatnya. "Hei, Xiao Wushuang, kalau kamu tidak ingin orangmu mati, cepatlah keluar." Xiao Wushuang pun keluar di sana. "Hei, Tuan Penasehat Lin, memang pemberani sekali, sampai berani membuat kekacauan di sekte kekaisaran pedang." Lalu ia menghampiri Lin Yue dan memakai aura merah di sana. Lin Yue berkata, "Kamu juga cukup pemberani, beraninya memakan uangku." Xiao Wushuang menjawab, "Menarik sekali, Tuan Penasehat Lin bilang aku memakan uangnya. Apakah ada bukti?" Pengawal di sana pun tertawa. "Pertunjukan menarik akan segera dimulai. Tuan Penasehat Lin pemberani sekali ya. Aku merasa dia hanya seorang kampungan." Terlihat Xiao Wushuang melemparkan jurusnya, namun mudah sekali ditepis oleh Yan Kai yang melindungi Lin Yue. Xiao Wushuang pun sampai heran. Kamu lagi, siapa kamu sebenarnya?" Xiao Wushuang berpikir, siapa dia sebenarnya? Tak kusangka memiliki teknik pedang yang seimbang dengan guru. Lin Yue berkata pada Yan Kai,
Masalah sudah sampai tahap seperti ini. Kalau begitu kamu langsung saja perkenalkan dirimu. Yan Kai pun memperkenalkan dirinya. Namaku Yan Kai, pendekar nomor 1 Sekte Kekaisaran Pedang. Kagetlah Zhou Wusuang di sana. Apa? Itu beneran kamu ya? Yan Kai berkata lagi. Tapi julukan pendekar nomor 1 Sekte Kekaisaran Pedang sekarang sudah berlalu. Sekarang aku adalah bawahan Tuan Penasehat Sekte Kekaisaran Kecapi, juga merupakan anggota hukum dari Sekte di Diao. Pengawal di sana pun sampai kaget. Dia adalah Yan Kai. Dia adalah Yan Kai, orang yang legendaris itu. Kali ini akan semakin menarik. Namun Xiao Wusuang menghampiri Yan Kai. Paman Yang, tak kusangka kamu akan bergabung dengan sekte kecil yang tak terkenal seperti ini. Sangat disayangkan sekali ya. Ia pun berkata lagi, Tuan Penasehat Lin, apakah kamu ingin bertindak kasar di sini? Xiao Wusuang berpikir di sana, aku masih tidak bisa mengalahkannya sekarang. Lin Yue menjawab, tidak, aku orang yang menaati aturan. Aku akan berikan buktinya padamu ya. Aku yakin kamu akan berkata jujur, betul? Sambil mencekik pemilik palsu dari kasino itu, orang suruhan dari Zhou Wusuang. Namun diperlihatkan di luar dari kasino itu terdapat Yu Xiao Xiao. Ia berpikir, Molian Yunyi begitu penakut. Dia tidak mungkin orang yang menolongku malam hari itu. Jangan-jangan orang itu adalah Tuan Penasehat Lin ya. Lalu ia berkata kepada Bibi, Bibi Yu, ayo kita pergi lihat yuk. Ya baik Nona. Karena suara Lin Yue itu gaduh sampai keluar luar. Lalu diperlihatkan juga Molian Yunyi yang mendengarnya. Ia berpikir, kenapa ada begitu banyak pendekar pedang di sini sih? Apakah ada yang sedang membuat kekacauan? Pasti Tuan Penasehat Lin itu ya. Aku akan coba pergi lihat dulu lah. Diperlihatin dalam kasino, Lin Yue di sana mencekik orang itu. Lin Yue berkata, coba kamu katakan, aku taruhan berapa sebenarnya? Kamu lepaskan aku dulu. Lin Yue pun berkata lagi, pikir baik-baik baru jawab ya. Aku tahu kamu pernah meniduri seseorang. Kagetlah orang itu. Apa? Ia pun berpikir, kalau aku jujur, kakak seperguruan pasti akan marah. Tapi semua ini karena dalam kondisi mendesak. Dia pasti tidak akan membunuhku kok. Tapi kalau sampai kakak seperguruan tahu aku meniduri, tidak. Bahkan hanya dicurigai kakak seperguruan, aku sudah akan mampus. Karena lama berpikir, Lin Yue pun mencekiknya dan memukul perutnya sampai ia bucat-bucat. Dia pun terjatuh. Lin Yue berkata, kalau tidak ingin mati, cepat jawab pertanyaanku. Iya, baiklah. Orang itu berpikir, hanya berakting saja. Kenapa kau memukulku begitu kuat sih? Dan ia pun berkata, Tuan Penasehat, taruhan sebesar 1 triliun mutiara Reiki. Lin Yue langsung menendangnya. Mukanya ia ke tembok. Ya bagus, apakah kalian sudah mendengarkannya? Kata Lin Yue kepada yang lainnya. Terlihat Xiao Wusuang di sana kaget. Hei Lin Yue, sekarang kamu berada di Sekte Kekaisaran Pedang, bukan berada di Sekte Kekaisaran Kecapi. Kamu pasti tahu akibat apa yang akan kamu terima karena membuat kekacauan di sini. Apa kamu tahu kondisi di luar sekarang? Terlihat di luar kasino itu banyak sekali anggota dari Sekte Kekaisaran Pedang yang menunggu. Lalu kita diperlihatkan lagi di Yu Xiao Xiao. Dia ingin masuk ke dalam. Bibi Yu, apakah kamu tahu kondisi di dalam? Bibi Yu berkata, Nona, Tuan Penasehat Lin taruhan sebesar 1 triliun mutiara Reiki, tapi pihak kasino tidak mengakuinya. Sekarang Xiao Wusuang sudah pergi di sana. Masalah ini akan menjadi lebih besar. Diperlihatkan di dalam kasino lagi. Ternyata sudah babak belur dan bucat-bucat orang itu dipukulin Yue. Lin Yue berkata, hei Xiao Wusuang, apa yang ingin kamu katakan lagi? Xiao Wusuang pun berpikir, aku harus membayar 9 triliun lagi. Lin Yue kejam sekali. Datanglah Yu Xiao Xiao di sana. Hei Xiao Wusuang, sebagai yang mulia pedang, kamu masa mengingkari janji? Tapi Molian Yunyi juga berada di sana juga, so akrab dia. Tak kusangka begitu menarik di sini ya. Hei Xiao Xiao, aku ingin berbicara lebih detail tentang orang yang kemarin menolongmu. Kenapa kamu malah tidak memperdulikanku? Yu Xiao Xiao sudah tahu yang menolongnya bukanlah Molian Yunyi. Dia berkata, kamu jangan berpura-pura lagi ya, menjauhlah dariku. Molian Yunyi yang ditolak pun dikata-katain. Ih, Tuan Yunyi ditolak. Mampus sana, seorang pengecut yang membuatku kalah taruhan begitu banyak. Iya, aku ingin sekali menghajarnya. Dasar manusia tidak berguna. Molian Yunyi pun kesal. Dia berpikir, sialan, Lin Yue sengaja mempermalukanku di depan umum. Lalu ia malah berkata pada Lin Yue,
Tuan penasehat Lin, kamu sudah seharusnya membayar bayaran pagi ini pada aku, bukan? Lin Yue pun bingung. Kenapa? Dan diperlihatkan orang-orang di sana pun pada kaget. Apa bayaran? Ternyata pertarungan kompetisi adalah pertarungan settingan doang. Kita sudah ditipu oleh Lin Yue. Kita sudah rugi besar ini. Terlihat Wu Shuang juga berpikir, Molian Yunyi sedikit menarik ya. Hei Tuan penasehat Lin Yue, aku bukan sengaja ingin menahan bayaran taruhan ini, tapi ada sedikit masalah di sini rupanya. Lalu Lin Yue menjawab perkataan dari Molian Yunyi. Hei Molian Yunyi, kamu ingin bayaran ya? Ya udah kesini. Molian Yunyi di sana sedikit ragu. Tuan penasehat Lin, kamu tidak akan membunuhku kan? Lin Yue menjawab, aneh sekali, aku tidak bisa mengalahkan Tuan Yunyi. Bagaimana bisa membunuhmu? Orang-orang di sana juga berteriak, iya, ada yang aneh. Lin Yue berkata lagi, kenapa kamu tidak bisa menjelaskannya? Hei, kamu adalah manusia tidak berguna. Untuk apa aku berbuat curang kalau tidak senang? Apakah perlu kita bertarung sekali lagi? Molian Yunyi di sana pun tertantang. Dia berpikir, kalau beradu teknik pedang, aku pasti akan kalah. Tapi kalau aku menggunakan jurus itu, pasti bisa langsung membunuhnya. Molian Yunyi dengan sigapnya langsung menantang Lin Yue. Ayo kita bertarung, siapa yang takut denganmu? Ayolah. Lin Yue pun berkata pada Wu Shuang, hei Xiao Wu Shuang, kalau pertarungan ini tidak ada masalah, apa yang akan kamu lakukan? Xiao Wu Shuang menjawab, tenang saja, aku akan membayar semua kemenangan taruhanmu. Xiao Wu Shuang di sana percaya diri dan berpikir, dari ekspresi wajah Molian Yunyi, dia seharusnya percaya diri. Lalu kalau masih terus mencari alasan, mungkin akan menjatuhkan reputasi sekte. Dan diperlihatkan Molian Yunyi sudah bersiap-siap melawan Lin Yue. Sepakat, ayo kita mulai. Wu Shuang yang melihat mereka berdua, dia berpikir, kok kenapa ya aku merasa tertipu saat ini? Molian Yunyi pun mengeluarkan jurusnya tanpa ragu-ragu. Di sana terlihat Molian Yunyi mengeluarkan Dewa Asura yang ia miliki. Lalu berteriaklah Yu Xiao Xiao, hei Molian Yunyi, bukankah kamu seharusnya beradu teknik pedang dengan Lin Yue? Iya, ini tidak adil, kata orang-orang di sana. Ini pasti teknik rahasia sekte Kekaisaran Asura. Auranya kuat sekali. Tapi Molian Yunyi masa bodoh. Mati sana. Siapa yang peduli? Aku akan menghalalkan segala cara untuk membunuh Lin Yue. Dan Dewa Asura itu berada tepat di depan Lin Yue, sangat besar ukurannya. Namun Lin Yue pun hanya berkata, berlututlah sekarang. Dan Lin Yue memakai segel kaisar di tangannya. Itulah segel Kaisar Asura. Bingunglah Molian Yunyi. Berlutut? Siapa kamu menyuruh berlutut? Tapi lihat-lihat itu adalah segel dari ketua kaisar ke-13 sekte Kekaisaran Asura ya. Dia pun baru sadar dan terkaget-kaget di sana. Mustahil, mustahil. Dan diperlihatkan Dewa Asura malah berlutut di hadapan Lin Yue dan mengucapkan salam. Salam leluhur pendiri. Semua orang pun kaget. Apa yang terjadi? Apa itu leluhur pendiri? Dia benar-benar berlutut, Dewa Asura. Lin Yue pun berkata, ada orang yang mengganggu leluhur pendiri. Kamu seharusnya tahu kan apa yang dilakukan? Dewa Asura pun marah. Ya, baiklah. Dan ia malah berbalik menyerang Molian Yunyi. Aku akan membunuh semua orang yang mengganggu leluhur pendiri sekte Asura. Dan Dewa Asura di sana melukai semua orang yang ingin mencelakai Lin Yue. Molian Yunyi terlihat di sana. Dia masih hidup. Namun orang-orang berteriak kepadanya, apakah dia sudah mati? Benar-benar memalukan sekali. Dia dibunuh oleh makhluk yang dia keluarkan sendiri. Dia belum mati sih, masih bergerak. Molian Yunyi pergi dengan tergesa-gesa. Terlihat kaki tangannya sudah luka parah. Dia menakutkan sekali. Lalu diperlihatkan Lin Yue pun berkata pada Xiao Wu Shuang, ayo bayar sekarang taruhannya. Xiao Wu Shuang pun mengelak lagi dan berpikir, kalau begini aku pasti akan kena marah guru kalau dia mengetahui hal ini. Lin Yue pun berkata, hei kenapa? Kamu masih ingin mencari cara untuk mengingkari janji ya? Lalu terlihat datanglah Li Chen, tetua pedang di sana. Dia adalah tetua penanggung jawab tugasnya. Li Chen pun datang dan berkata, hanya 100 triliun mutiara Reiki. Kami tentu saja sanggup membayarnya. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton part 1 hingga sekarang. Kita akan lanjut di next part lain waktu. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini.
Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.